Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 sintetik anorganik akan membahas mengenai sintesis dan karakterisasi nanopartikel ZNO dopet Cu2+ melalui metode Sol-Gel. Adapun dari kelompok 5 sendiri yakni Gila Agrifina Halik, Aulia Marwah Hijriah, Nur Khairia Natsir, Janet Evelyn Richard, Sri Indah, dan Ferus Erlangga Nadwi. Langsung saja kami persilahkan kepada pemateri pertama. Yang pertama itu metode penelitian. Metode penelitian itu sintesis ZNO amdepet melalui metode gel, metode Sol-Gel. Pertama, 2,7437 gram Zn, zinc 2 asetat dihidrat, ditambah 50 mili isopropanol, kemudian ditutup dengan aluminium foil, lalu diaduk selama kurang lebih 40 menit. Selanjutnya, 1,4 mili mea, lalu diaduk kurang lebih selama 90 menit. Dihasilkan sol, lalu didiamkan selama 1 malam. Sol dimasukkan dalam cawan penguap, lalu dikeringkan kurang lebih 1 jam selama suhu 110 derajat Celcius. Selanjutnya, gel yang terbentuk dimasukkan dalam furnace, kemudian dipanaskan kurang lebih 2 jam pada suhu 500 derajat Celcius. Kemudian, produk yang terbentuk disimpan dalam deksikator, didiamkan dan digerus. Selanjutnya, dikarakterisasi menggunakan FTIR, UV-DRS, dan X-ray. Selanjutnya itu sintetis Zn dopet Cu2+ melalui metode Sol-Gel. Selanjutnya itu sintesis Zn dopet Cu2+ melalui metode Sol-Gel. 2,7437 gram zinc ZnCH3COO 2 kali 2H2O ditambah 50 mili isopropanol, ditutup dengan aluminium foil, diaduk kurang lebih selama 40 menit. Kemudian selanjutnya ditambahkan 0,0885 gram CuCH3COO 2 kali H2O ditambah 1,4 mili mEa, lalu diaduk kurang lebih 90 menit. Dihasilkan sol, lalu didiamkan selama 1 malam. Selanjutnya, sol dimasukkan dalam cawan penguap, lalu dikeringkan kurang lebih 1 jam pada suhu 110 derajat Celcius. Sel terbentuk dimasukkan dalam furnace, dipanaskan kurang lebih 2 jam selama pada suhu 500 derajat Celcius. Kemudian produk yang terbentuk disimpan dalam desikator, didiamkan dan digerus. Dikarakteristik menggunakan FTIR, UV-DRS, dan X-ray. Itu tadi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya
kami persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu karakterisasi. Yang pertama yaitu analisis gugus fungsi CNO dopet Cu2+ dengan FTIR, di mana analisis gugus fungsi nanopartikel CNO dopet Cu2+ dilakukan dengan menggunakan instrumen FTIR. Sampel yang akan dianalisis berupa produk akhir dari sintesis CNO dopet Cu2+ melalui metode sol-gel berupa powder. Kemudian analisis ukuran partikel dan struktur kristal nanopartikel CNO dopet Cu2+ dilakukan dengan menggunakan instrumen XRD. Yang kedua yaitu analisis nilai celah pita CNO undoped dan dopet Cu2+ dengan UV DRS, di mana analisis nilai celah pita nanopartikel CNO undoped dan dopet Cu2+ dilakukan dengan menggunakan instrumen UV DRS. Material yang telah disintesis dapat diketahui besarnya energi celah pita dengan menggunakan metode spektrofotometri UV DRS. Yang ketiga yaitu analisis ukuran partikel dan struktur kristal nanopartikel CNO dopet Cu2+ dengan XRD. Kurva hasil pengukuran XRD merupakan puncak-puncak difraksi pada posisi 2 yang mewakili bidang-bidang difraksi pada arah tertentu. Dapat diolah dengan menggunakan perangkat lunak material analisis using diffraction atau MAUD yang dikembangkan oleh Luca Luterotti yang dapat memberikan informasi tentang struktur fase-fase kristal. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu hasil sintesis nanopartikel ZNO undoped dan doped Cu2+. Yang pertama, proses pembentukan sol ZNOH 2 kali, nanopartikel ZNO undoped dan ZNO doped Cu2+. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa pada perlakuan sampel ZNO undoped, hasil pengamatan yang didapatkan yaitu zinc 2 asetat dalam 50 ml isopropanol mudah larut apabila dilarutkan menggunakan magnetic stirrer, sehingga menghasilkan larutan yang berwarna putih. Dilanjutkan dengan penambahan MEA sebanyak 1,4 ml larutan menjadi berwarna bening. Kemudian, pada perlakuan sampel ZNO doped Cu2+ 3%, didapatkan hasil pengamatan yaitu larutan zinc 2 asetat yang berwarna putih ditambahkan dopan 3% CuCH3COO2 kali H2O. Larutan berubah menjadi warna biru toska. Dilanjutkan dengan penambahan MEA sebanyak 1,4 ml larutan menjadi berwarna biru pekat. Pada saat pengadukan, terjadi gaya sentrifugal. Gaya inilah yang menyebabkan atom-atom terdistribusi secara homogen.
dan penambahan MEA 1,45 ml berfungsi sebagai zat aditif yang menghasilkan sol yang stabil dan homogen. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, perlakuan soal ZNO12. Pada ZNO andopet yaitu sol ZNOH 2 kali berwarna bening menghasilkan gel berwarna putih, membutuhkan waktu 1 jam. Sedangkan perlakuan pada ZNO dopet CO2 plus 3%, yaitu sol ZNOH 2 kali berwarna biru menghasilkan gel berwarna hijau tua, membutuhkan waktu 1 jam 20 menit. Sedangkan pada kalsinasi gel ZNO andopet dan dopet CU2+, pada perlakuan ZNO andopet, pada hasil pengamatannya yaitu ZNO andopet berwarna abu-abu terang dan halus. ZNO dopet CU2+, 3%, yaitu hasil pengamatannya itu ZNO dopet CU2+, 3% berwarna abu-abu gelap dan halus. Selanjutnya yaitu karakterisasi nanopartikel ZNO andop dan ZNO dop CU2+. Pada gambar ini merupakan spektra FTIR ZNO dop CU 3%. Pada gambar ini memperlihatkan puncak absorpsi yakni sekitar 400 sampai 600 puncak absorpsi dari ZNO dan ZNO-CU pada rentang bilangan gelombang 400 sampai 600 nanometer merupakan daerah serapan vibrasi ulur oksida logam. Beberapa peneliti menyatakan absorpsi di daerah tersebut merupakan mode vibrasi stretching ZNO pada sampel ZNO dop CU2+. Nilai band gap pada semikonduktor sangat penting karena berpengaruh terhadap kinerja semikonduktor dalam mengalirkan elektron dan selanjutnya yaitu analisis band gap ZNO andop dan ZNO dop CU2+. Ini dilakukan menggunakan UV DRS untuk menentukan nilai band gap. Band gap merupakan celah yang kita konduksi yang kosong elektron. Nilai band gap pada semikonduktor sangat penting karena berpengaruh terhadap kita pada grafik ini yang gambar A itu merupakan nilai ZNO andop 2+3% dengan menggunakan UV DRS. Nilai band gap dari semikonduktor ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Kubel-Kammon. Nilai band gap dari ZNO andop dan ZNO dop CU3+ dihitung dari spektra reflektan berdasarkan gambar di atas. Dan nilai band gap-nya dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai band gap yang diperoleh ZNO andop lebih besar dibandingkan ZNO dop CU2+. Pergeseran energi band gap-nya ini dari nilai yang tinggi ke nilai yang lebih rendah mendukung pernyataan terjadinya substitusi ion CU2+ menggantikan ion Zn2+ pada kisi dengan peningkatan persen CU. Selanjutnya. Kemudian untuk analisis pola difraksi nanopartikel ZNO andop dan dop CU2+.
Karakterisasi menggunakan XRD ini dilakukan untuk mendapatkan struktur nanopartikel ZnO-CO2+ yang digunakan. Sampel yang dikarakterisasi menggunakan XRD adalah powder, ZnO undop dan dop CO3%. Hasil karakterisasinya secara keseluruhan dapat dilihat dari difraktogram berikut. Berdasarkan gambar di atas, pada ZnO undop terbentuk fase tunggal ZnO dengan struktur kristal heksagonal wurtzite, sedangkan pada ZnO dop CO2+ selain fase ZnO juga hadir fase kedua CuO. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 8. Jika ada ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan di grup atau di Syam. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.